Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan coba ulas lagi, update lagi seputar GMT. Jadi GMT USDT di time frame 4 jam teman-teman. Di perdagangan hari ini GMT sudah mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat GMT sudah turun sekitar 3,68%. Ada di kisaran 1,3 dolar. Berbanding terbalik dengan pergerakan dari Bitcoin yang di sini kelihatan hijau nih. Jadi sudah naik sekitar 2,36%. Lalu gimana potensi dari GMT ini? Nah, kalau teman-teman perhatikan di analisa aku terakhir, itu aku sudah bahas juga GMT. Dia itu lagi berbentuk dalam pola triangle. Lebih tepatnya adalah ascending triangle. Jadi cenderung flat untuk di atasnya, tapi di trendline bawah ini pergerakannya cenderung sedikit naik. Nah, dalam pola ascending triangle ini tentunya ada dua pilihan, entah itu GMT mengalami penurunan atau justru breakdown. Dan yang di sini yang kelihatan itu GMT malah turun, teman-teman. Jadi pergerakannya cenderung drop ketika dia tidak berhasil untuk bertahan dari kisaran resistance di 1,704. Nah, karena memang kondisinya lagi turun, otomatis kita butuh untuk tahu nih di mana kira-kira bottom line dari GMT. Nah, apakah GMT itu masih bagus kalau kita lihat dari time frame 4 jam? Teman-teman bisa perhatikan di MACD-nya dia masih dalam kondisi merah ya untuk histogramnya dan sudah terjadi dead cross. Jadi ini adalah konfirmasi kalau GMT kemungkinan akan mencari area support yang akan menahan dia nanti supaya tidak sampai turun lagi, teman-teman. Dan di sini kita akan pakai RSI juga. Dari RSI sendiri GMT nggak bisa lewat dari poin 50-nya dan sekarang dia turun lagi ya. Berarti kita ada potensi melihat GMT turun sampai poin ke 30-nya, yaitu di situasi dimana orang udah males jualan atau dalam kondisi jenuh jual. Untuk time frame 4 jam nggak terlalu banyak, berarti potensinya GMT itu masih bisa untuk turun, teman-teman. Nah, turunnya sampai mana? Kira-kira di sini bisa menjadi area support ya. Yang paling dekat untuk GMT itu di kisaran 1,2 dolar. Support, strong support. Yang kedua tentunya ada di kisaran 1 dolar sampai 0,9 dolar. Jadi kalau kita lihat di time frame satu hari, GMT masih banyak untuk area support yang bisa dijadikan penahan untuk GMT turun. Kalau kita lihat dari time frame satu harinya, teman-teman bisa perhatikan bagaimana area di 1 dolar atau di 0,9 dolar ini cukup solid, cukup kuat untuk menahan GMT. Karena sebelumnya juga di awal Maret atau di awal April lah. Jadi GMT ini juga ketahan di area tersebut dan sekarang sih ini bisa menjadi area support yang sangat kuat untuk GMT kalau dia nanti nggak bisa mempertahankan di 1,2 dolar. Kalau dari MACD di sini masih kelihatan ada potensial dia mengalami penurunan lanjutan. Tapi kalau dari RSI, teman-teman juga bisa perhatikan RSI-nya itu sudah sempat nyentuh di fase over ataupun jenuh jenuh jual ya, oversold, dan sekarang tentunya kita mungkin melihat GMT ini dalam fase akumulasi sementara waktu, meskipun secara jangka pendek mungkin pergerakannya akan cenderung turun. Dan menurutku masih cukup menarik untuk kita melihat GMT ini ke depannya, teman-teman. Itu mungkin untuk time frame 1 jam. Sekarang kita ke 1 jam aja deh. Jadi di time frame 1 jam sendiri GMT ini kelihatan ada tanda-tanda reverse. Jadi dia sempat ketahan ya, dia turun sampai di 0,27. Sekarang ada di 0,35. Nah, kalau dari Bitcoin sendiri ini udah naik lagi, teman-teman. Jadi udah naik ya, Bitcoin ada sedikit tanda-tanda bullish dalam jangka waktu pendek. Tentunya GMT sepertinya sih dia kena pengaruh juga dari Bitcoin. Nah, kalau kita lihat dari time frame satu hari, bergerak dalam sebuah channel. Sini aku cari channel dulu. Berarti dia ada channel turun ya.
cenderung rapi pergerakannya, dan sekarang kita akan melihat apakah GMT akan berhasil untuk keluar dari channel tersebut. Bila mana kita lihat dari RSI juga dalam kondisi yang sudah jenuh untuk jualan. Otomatis dalam kondisi seperti ini sepertinya sih GMT sangat berpotensi untuk naik dulu, teman-teman. Kalau dari MACD gimana? MACD masih cukup labil kelihatan. Masih sangat berpotensi untuk naik juga. Cuman kalau dalam MACD ini dia seperti ada keraguan-raguan nih. Jadi menurut aku GMT itu berpotensi juga untuk nggak ngikutin arah dari Bitcoin. Bisa jadi nanti dominasi seller itu meningkat, ternyata GMT malah turun, teman-teman. Tapi yang pasti kalau di time frame 1 jamnya itu teman-teman bisa lihat dia bergerak di dalam sebuah channel yang cenderung downtrend ya. Entah nanti dia akan bisa bertahan di kisaran 1,3 dolar, kemudian dia reject lagi, bisa jadi turun lagi, teman-teman. Tapi yang pasti GMT sepertinya belum menemukan area support yang cukup kokoh. Cuma kalau kita lihat dari potensinya ini cukup bagus sih, karena di sini ada kayak spinning top gitu, kemudian diikuti dengan long stick candle. Sini sangat berpotensi juga untuk terjadinya reversal dalam kondisi seperti ini. Cuman kita masih butuh untuk melihat apakah GMT berhasil untuk keluar dari area resistance di 1,389. Di sini aku juga akan pakai mungkin exponential moving average. Kita akan pakai yang EMA. Kita akan pakai EMA 21. Oke, untuk MA21 ya seperti yang kita prediksikan tadi, dia ada di kisaran 1,39, teman-teman. Yang mana ini merupakan area resistance yang kuat untuk GMT. Jadi teman-teman juga bisa perhatikan area tersebut ya untuk melihat apakah GMT ini nanti akan berhasil untuk break up dari area MA21-nya. Satu lagi untuk MA99 itu jaraknya cukup jauh dari posisi saat ini. Tapi ini juga merupakan area potensi di mana GMT ketika dia berhasil untuk breakout area tersebut di 0,39 itu sangat berpotensi untuk naik, teman-teman. Sampai di EMA 99-nya. Jadi seperti biasa kalau kita tarik garis di sini kita carikan itu merupakan potensi-potensi di mana ketika GMT breakout garis untuk target profit ini juga bisa menjadi acuan kita. Jadi estimasi peningkatannya itu sekitar sekian. Tentunya nggak akan terlalu valid ataupun nggak terlalu akurat, teman-teman. Cuman kalau kita lihat dari potensinya memang area tersebut di sekitaran 1,48 sampai 1,5 ini berpotensi sekali menjadi area taking profit. Kalau dilihat dari Fibonacci juga sama. Jadi di Fibo 161,8 itu merupakan target yang bisa untuk kita lirik kalau nanti GMT berhasil untuk breakout dari area resistance yang terbentuk dari channel ini. Oke, untuk jangka pendek GMT masih turun. Dari time frame 4 jam juga tadi kita sudah bahas, GMT juga masih berpeluang untuk turun ya sampai di kisaran 1,2 dolar. Jadi buat teman-teman selalu dior, hati-hati, GMT ini agak labil menurutku. Dalam beberapa fase nanti teman-teman juga bisa untuk cek lagi di channel ini. Nanti kita akan update juga tentang pergerakan dari GMT seperti apa kira-kira potensinya ke depan. Cuma kalau dalam kondisi kayak gini kayaknya belum oke buat kita trading dulu di GMT. Lebih baik mencari koin-koin lain yang lebih potensial. Oke, sekian aja mungkin untuk GMT, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.